Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Wei Tetung Tien. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan nikmat yang diberikannya, sehingga kita semua dapat berkumpul dan rekan-rekan sekalian dapat menyaksikan press conference dalam keadaan sehat pada hari ini. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Chandra Suryawijaya. Saya di sini selaku Kepala Departemen Humas di Universitas Budi Dharma yang pada hari ini ingin melaksanakan konferensi pers dalam menangani isu-isu yang sedang beredar saat ini di kalangan mahasiswa, tepatnya di Universitas Budi Dharma, mengenai laboratorium komunikasi yang tidak tersedia untuk para mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Oke, baik, sekarang saya akan membacakan press release-nya mengenai klarifikasi atas isu tidak tersedia laboratorium komunikasi untuk kegiatan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Kota Tangerang, 9 Juli 2023. Universitas Budi Dharma merupakan lembaga pendidikan tinggi ternama serta memiliki tanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan mahasiswa didiknya. Dengan ini, memberikan klarifikasi dan mengatasi terhadap isu-isu yang telah beredar di lingkungan kampus mengenai tidak tersedianya laboratorium komunikasi untuk kegiatan mahasiswa atau mahasiswi jurusan ilmu komunikasi di Universitas Budi Dharma, Kota Tangerang. Dalam hal ini, kami akan memberikan penjelasan terkait masalah yang terjadi pada saat ini. Dalam hal tidak tersedianya laboratorium komunikasi yang ditujukan untuk mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di Universitas Budi Dharma, kami mengakui terhadap kebenaran dari isu yang telah beredar tersebut. Namun, kami memahami pentingnya sebuah pengalaman praktikum serta pembelajaran dalam bidang komunikasi bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di Universitas Budi Dharma. Dan dengan tidak tersedianya laboratorium komunikasi, Universitas Budi Dharma menghadirkan beberapa fasilitas atau solusi alternatif yang sudah digunakan selama 8 tahun untuk dapat memastikan kegiatan dan kualitas pembelajaran serta praktek yang tetap terjaga di Universitas Budi Dharma. Berikut merupakan fasilitas atau solusi alternatif yang dilakukan Universitas Budi Dharma lakukan tersedianya laboratorium komunikasi seperti itu. Yang pertama, ini adalah kolaborasi dengan industri atau praktisi komunikasi, di mana kami akan menjalin kerjasama dengan industri atau stasiun televisi dan praktisi komunikasi untuk memberikan pengalaman praktik langsung kepada mahasiswa. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proyek nyata dan mendapatkan wawasan praktis tentang dunia komunikasi seperti yang dapat dilakukan semalam seperti di DAI TV, Kompas TV, dan juga Metro TV seperti itu. Yang kedua, ini adalah menggunakan laboratorium fakultas lain, di mana Universitas Budi Dharma dapat memanfaatkan laboratorium yang ada di fakultas lain seperti alternatifnya untuk melakukan praktikum dan sebagai penunjang untuk pemahaman konsep materi pembelajaran komunikasi. Misalnya laboratorium fisika atau kimia yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengamatan praktikum terkait dengan bidang komunikasi, atau mungkin salah satu contohnya yang sudah dilakukan yaitu dengan laboratorium fakultas informatika yang dapat digunakan dalam produksi media seperti perangkat lunak, pengeditan video dan juga audio seperti itu.
tidak kalah juga Universitas Budi Dharma berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajarannya dan pengalaman mahasiswa meskipun terdapat kendala dalam penyediaan laboratorium komunikasi. Serta kedepannya pada tahun ini kami akan membangun laboratorium komunikasi di beberapa ruangan yang dapat digunakan mahasiswa dalam melaksanakan praktek kegiatan seperti podcast, siaran, dan kegiatan lain untuk jurusan ilmu komunikasi seperti itu. Kami berharap dengan fasilitas yang telah kami sediakan dan pemahaman dari mahasiswa dapat membantu mengatasi dan juga menyelesaikan terkait isu-isu mengenai tidak tersedianya laboratorium komunikasi untuk kegiatan mahasiswa Universitas Budi Dharma dalam jurusan ilmu komunikasi seperti itu. Baik, mungkin sekian pembacaan pers yang dapat saya sampaikan. Jika ada rekan-rekan sekalian atau rekan-rekan media yang ingin bertanya, saya silahkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika dari rekan-rekan sekalian ada yang masih bingung dengan pembacaan press release yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman atau rekan-rekan sekalian dapat membacanya di link yang sudah saya bagikan di dalam story Instagram akun saya sebelumnya. Ini ada pertanyaan dari rekan kita Yusia Siregar dari Universitas Budi Dharma. Apa penyebab tidak adanya lab untuk komunikasi? Untuk penyebab baik, saya akan menjawab terkait penyebab tidak adanya lab komunikasi di Universitas Budi Dharma. Untuk penyebab pertama ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dana yang dimiliki oleh Universitas Budi Dharma, di mana anggaran dana ini dialokasikan untuk seperti kegiatan kemahasiswaan dan juga mungkin gaji-gaji dosen atau staf serta perbaikan fasilitas-fasilitas lainnya yang sudah ada di Universitas Budi Dharma, seperti misalkan parkiran yang sudah ditambah dalam sistem kecerdasan dalam kartu parkir seperti itu, terus mesin minuman dan makanan, dan juga perbaikan gedung-gedung seperti dalam pengecatan seperti itu. Ini ada yang bertanya lagi ya, dari banyak juga ini.
Dari Gladys, Universitas Budi Dharma. Oke. Dampak apa yang ditimbulkan akibat tidak adanya lab komunikasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Gladys terkait dengan dampak apa yang terjadi akibat tidak tersedianya lab komunikasi di Universitas Budi Dharma. Yang pertama mungkin dampaknya itu terhambatnya pengalaman dalam praktikum, terus terbatasnya pengembangan keterampilan, dan juga terbatasnya pengembangan terhadap penelitian dan juga proyek-proyek yang dikerjakan seperti itu. Namun di sini kami dengan fasilitas atau penanganan lanjut yang telah dijelaskan sebelumnya oleh saya, seperti kolaborasi dengan industri lain dan juga praktisi komunikasi untuk mendapatkan praktik nyata bagi setiap mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, dan juga serta menggunakan laboratorium lain sebagai sebagai tempat sementara untuk pengamatan serta pembelajaran yang masih mencangkup dalam kegiatan ilmu komunikasi seperti itu. Sehingga di sini kami pihak Universitas Budi Dharma juga meminimalisir terhadap dampak-dampak yang akan dialami oleh mahasiswa ilmu komunikasi seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya terkait tidak tersedianya lab komunikasi di Universitas Budi Dharma bagi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk teman-teman yang baru bergabung dalam press conference pada malam hari ini, untuk yang bingung dengan press release yang saya bacakan sebelumnya, dapat dibaca di link di dalam story Instagram saya. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi, rekan-rekan sekalian? Sini ada yang bertanya lagi, kenapa butuh waktu yang sangat lama untuk membangun lab komunikasi? Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangun lab komunikasi bukan karena tidak keinginan Universitas Budi Dharma untuk membangunnya, namun karena pembagian dana-dana yang digunakan untuk keperluan lain, seperti misalkan perbaikan gedung-gedung serta juga perbaikan fasilitas-fasilitas yang telah ada di Universitas Budi Dharma. Terus peningkatannya seperti tadi dalam parkiran seperti itu, dan juga dana-dana juga yang digunakan
untuk kebutuhan-kebutuhan seperti acara-acara yang diadakan di Universitas Budi Dharma seperti itu. Dan juga Universitas Budi Dharma juga telah memiliki gedung baru seperti itu. Dan rencananya pada tahun ini Universitas Budi Dharma akan segera melakukan dan membuat pembangunan untuk lab komunikasi di beberapa ruangan di gedung lama. Seperti itu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Kiranya dari rekan-rekan sekalian yang menonton live streaming saya sekitar 12 orang, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk yang bingung perihal memberikan pertanyaannya dapat membaca press release yang telah saya buat, yang telah saya cantumkan linknya di story Instagram saya. Saya tunggu 1 menit jika ada yang ingin bertanya. Baik, udah 1 menit dan tidak ada pertanyaan kembali. Baik, sekarang saya tutup press conference pada malam hari ini. Ya, mungkin sekian press conference yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini mengenai klarifikasi terhadap isu-isu yang sudah tersebar terkait dengan tidak tersedianya lab komunikasi untuk kegiatan mahasiswa-mahasiswi Universitas Budi Dharma di jurusan Ilmu Komunikasi. Seperti itu. Sekian press conference dari saya. Sekian, terima kasih dan selamat malam.